Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Syukur dengan NIM 2304020013, kelas PBS 1A, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam dari Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan memberikan ceramah singkat untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah teori dan praktik dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Alhamdulillah, hadirin sekalian, kita telah diberikan nikmat kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita. Setiap harinya akan ada aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan. Akan ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Dan di setiap kegiatan itu tidak selamanya akan berjalan dengan lancar, tidak selamanya akan berjalan dengan baik. Ada pula kendala, ujian yang Allah berikan kepada kita dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ujian inilah yang Allah berikan kepada kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Sejalan dengan judul ceramah yang akan saya bawakan kali ini adalah membentuk pribadi muslim yang tangguh. Hadirin sekalian, kadang-kadang kita harus merasakan dulu bagaimana sulitnya, bagaimana susahnya, bagaimana tidak enaknya, karena di saat yang bersamaan kita ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Seperti kata pepatah mengatakan, ketika engkau dibanting, maka siap-siap engkau terpelinting. Yang artinya, kita harus merasakan dulu bagaimana tidak enaknya, bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya, karena di saat yang bersamaan kita ditempa, dan ditempa. Semakin kita ditempa, maka semakin pula kita ditempatkan di tempat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menjadi pribadi muslim yang tangguh, membentuknya dengan menerapkan beberapa kepribadian. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Menjadi pribadi sabar sekaligus membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh. Sabar mahal, teman-teman sekalian, hadirin sekalian. Karena sabar itu lekat dengan ujian, lekat dengan masalah. Ketika kita ditimpa masalah dan ujian, maka kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sabar sangat mahal, hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita masalah dan ujian, sekaligus itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan rahmatnya. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan membentuk kita menjadi pribadi muslim yang lebih tangguh. Adapun yang kedua adalah menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Bersyukur atas apa yang telah kita lewati, atas ujian yang telah kita lewati. Karena pelaut yang hebat tidak pernah lahir di laut yang tenang. Hadirin sekalian, hidup yang menurut kita biasa-biasa saja, hidup yang menurut kita begini-begini saja, boleh jadi adalah impian bagi orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Boleh jadi adalah impian bagi orang-orang lain, di mana
rumah yang kita tempati tinggal, tempat kita berlindung dari air hujan, dari panasnya matahari adalah impian bagi mereka yang tidak memiliki rumah. Makanan setiap hari yang kita makan, yang kita anggap sederhana, adalah impian bagi mereka yang sedang kelaparan. Perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan yang telah kita dapatkan adalah impian bagi saudara-saudara kita yang sedang berada di Palestina sekarang ini. Maka dari itu teman-teman sekalian, kita dianjurkan untuk senantiasa melihat ke bawah agar kita menjadi orang yang lebih mudah bersyukur. Bersyukur menjadi pribadi yang lebih tangguh dengan menyadari bahwa ternyata masih banyak orang yang mengalami ujian yang lebih berat daripada kita. Sesekali saja kita bisa melihat ke atas agar kita bisa tumbuh dan berkembang setiap harinya. Adapun yang ketiga adalah menjadi pribadi atau orang yang senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia ialah dia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Kualitas diri kita itu tidak dilihat dari seberapa banyak orang yang mengenal kita, melainkan kualitas diri kita dilihat dari seberapa banyak kita bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain di sini bisa diilustrasikan seperti kita saat bercermin, di mana ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu pula yang akan datang pada diri kita. Dan ketika kita melakukan keburukan atau kejahatan, maka hal itu pula yang akan datang kepada diri kita. Bermanfaat bagi orang lain di sini bukan hanya tentang materi, tetapi kita juga bisa bermanfaat tentang ilmu maupun tenaga. Bermanfaat bagi orang lain atau membantu orang lain akan memunculkan rasa senang atau rasa bangga dalam diri kita. Dengan kebaikan, maka kita bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh. Itulah tadi ada 3 kepribadian yang bisa kita terapkan untuk menjadi atau membentuk pribadi muslim yang lebih tangguh. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang senantiasa bersabar. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Dan yang ketiga adalah menjadi pribadi atau orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menekankan sebanyak 2 kali bahwa ternyata sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yakinlah, setiap ujian yang telah kita lewati akan membentuk kita menjadi pribadi muslim yang lebih tangguh. Akan ada hikmah di balik ujian dan cobaan yang telah kita dapatkan. Percayakanlah, serahkanlah segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nazir. Karena sebaik-baik penolong ialah Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala urusan kita dipermudah, diperlancar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.